Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillah ajma'in. Terima kasih banyak teman-teman semuanya. Sekarang udah 50 orang yang hadir di Zoom kita pada kelas konservasi kali ini. Pertama dan utama sekali, marilah kita ucapkan puji dan syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala dan salawat beriringkan salam Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, untuk kelas konservasi kita pada siang hari ini dengan judul Peran Genetika dalam Konservasi Biodiversitas, di mana seperti yang kita ketahui bahwasanya ilmu genetik berperan besar dalam mendukung konservasi biodiversitas, di mana uh, pada perkembangan ilmu biomolekuler dapat membantu kita untuk menjawab pertanyaan konservatif seperti berapa jumlah satwa liar di habitatnya, kemudian bagaimana keragaman genetiknya, dan bagaimana mengidentifikasi satwa, termasuk itu genetik forensik, bagaimana kita mengidentifikasi satwa dari kasus perdagangan satwa liar. Pada kelas konservasi hari ini ada dua narasumber kita pada siang kali ini. Yang pertama yaitu Kak Athena Syarifah. Yang kedua yaitu Mas Dwi Sendi Priyono. Di mana kedua narasumber kita ini akan bahas mengenai uh, genetika dalam pemantauan populasi satwa liar. Yang kedua mengenai genetika dalam melawan kejahatan satwa liar. Untuk kelas konservasi kita pada siang hari ini, kita membagi menjadi dua sesi. Yang pertama yaitu sesi penyampaian materi oleh narasumber. Yang kedua adalah sesi tanya jawab dan diskusi. Baik, untuk siang hari ini, kedua narasumber kita sudah hadir, Kak Athena Syarifah sama eh, Mas Dwi Sendi Priyono. Untuk materi pertama, yaitu akan disampaikan oleh Kak Athena Syarifah. Di sini saya akan menyampaikan sedikit CV dari pemateri kita. Sebelumnya kita sapa dulu. Selamat siang, Kak Rifa. Halo, siang. Ya, Kak Rifa sudah bersama kita. Baik, di sini saya akan menyampaikan CV dari Kak Rifa. Hmm, di mana Kak Rifa itu menyelesaikan studi S1-nya di jurusan biologi di Surya University Indonesia. Kemudian untuk master programnya ada di program Erasmus Mundus, Master Program for Evolutionary Biology, semester 1 dan semester 4-nya di Uppsala University, dan semester 2 dan 3-nya di Ludwig Maximilian University, Munich, Jerman. Kak Rifa ini sudah berkecimpung di dunia konservasi itu sangat lama, di mana beliau aktif di WCS, Wildlife Conservation Society, menjadi Technical Officer to the Country Director pada bulan Januari 2019 sampai Juni 2021. Kemudian menjadi Wildlife Genetic Assistant pada 2018 sampai 2000 ya di tahun 2018. Kak Rifa aktif melakukan kegiatan yang berhubungan dengan genetic conservation, dibuktikan dengan publikasi beliau, di mana salah satunya mengenai genetic diversity, kemudian population size and structure of Sumatran elephant, dan ya sangat banyak portfolio dari Kak Rifa ini. Tanpa memperpanjang, barangkali dipersilahkan kepada Kak Rifa untuk menyampaikan materinya mengenai genetik biodiversity. Kepada Kak Rifa dipersilakan. Halo semua. Bentar ya, saya coba share screen. Kelihatan? Kelihatan ya? Sudah kelihatan, Kak. Oke. Oke.
Saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rifa. Saya hari ini akan mengintroduksi aplikasi genetika dalam konservasi keanekaragaman hayati. Sebenarnya di terms of reference, saya disuruh untuk menjelaskan mengenai aplikasi genetika dalam monitoring populasi ya, tapi sebenarnya saya pikir mungkin lebih cocok saya kasih overview aja mengenai metode genetika yang ada dan aplikasinya. Kemudian nanti sebagai pendahuluan juga untuk presentasinya Mas Sandy yang akan lebih dalam dan lebih spesifik ke forensik. Kemudian saya juga bukan expert kalau misalnya ada yang punya pengalaman yang sama dan ingin klarifikasi beberapa hal yang mungkin saya menjelaskannya salah, silahkan supaya kita semua di sini memiliki pemahaman yang lebih baik ya. Kemudian presentasi ini juga penuh dengan jargon, jadi bear with me kalau misalnya ada beberapa istilah yang kalian nggak familiar. It's okay, saya nggak expect kalian akan langsung mengerti atau langsung hafal. Nanti kalau misalnya ada yang kurang jelas, silahkan tanya saja di bagian tanya jawab ya. Nah, saya akan memulai presentasi saya dengan menjelaskan suatu hal yang kita semua sebenarnya sudah tahu ya, bahwa sekarang sedang terjadi penurunan keanekaragaman hayati. Ada banyak istilah untuk penurunan keanekaragaman hayati ini, ada mass extinction, biological annihilation, ada mutilation, ada range decline. Uh, tapi sebenarnya intinya sama bahwa kita sedang mengalami penurunan keanekaragaman hayati. Dan ada beberapa paper yang menurut saya kadang-kadang kata-katanya bisa sangat dramatis ya, biological annihilation atau mutilation itu sangat uh, sangat mendramatisir dan terutama untuk publikasinya Bapak Paul Ehrlich ini, kalau misalnya kalian tahu, beliau pernah menulis buku juga namanya The Population Bomb, dan beliau sangat kayaknya percaya bahwa manusia itu merupakan spesies yang overdominate di muka bumi ini, dan beliau sangat ekstrim lah pemikirannya, dan sebenarnya ada uh, apa ada pemikiran lain juga bahwa manusia tuh juga we can do better ya, kita bisa menyelamatkan spesies-spesies ini. Nah, ini ada grafik di bagian kanan yang saya ambil dari papernya Bapak Paul Ehrlich ini. Ini ada beberapa spesies yang sudah punah sekarang, dan kemudian ada beberapa spesies yang tersisa di bagian atas. Nah, sebenarnya karena beberapa istilah yang sangat dramatis ini, mungkin ada beberapa pihak yang bertanya apakah memang benar ada penurunan keanekaragaman hayati, atau apakah peneliti ini mendramatisir sesuatu fenomena kepunahan yang sebenarnya wajar jika dibandingkan dengan fenomena kepunahan di zaman-zaman sebelumnya. Tapi bagaimana cara kita menentukan apakah benar ada penurunan keanekaragaman hayati, yaitu dengan monitoring keanekaragaman hayati. Dan of course ada beberapa jenis keanekaragaman hayati. Uh, ada banyak komponen dan tingkat dari keanekaragaman hayati. Ada keanekaragaman hayati di tingkat individu, populasi, spesies, dan bahkan ekosistem. Kemudian ada komponen juga, beberapa komponen juga seperti taxonomic diversity yang diwakilkan dengan kelimpahan dan komposisi spesies. Kemudian ada phylogenetic diversity yang diwakilkan dengan sejarah evolusi yang dialami oleh nenek moyang atau common ancestor dari taksa yang kita lihat sekarang. Kemudian terakhir ada functional diversity yang diwakilkan oleh peran dan fungsi ekologis dari setiap taksa saat ini. Kesamaan dari tiga komponen ini adalah kita bisa menelitinya dengan metode genetik melalui investigasi keanekaragaman genetik. Mengapa keanekaragaman genetik itu penting? Jadi di tahun 2022 Indonesia itu menjadi salah satu dari 188 negara yang telah meratifikasi Kunming Montreal Global Biodiversity Framework di bawah Convention on Biological Diversity. Dan dalam dokumen ini, Global Biodiversity Framework mengakui pentingnya menjaga keragaman genetik yang masih ada dan mengembalikan keragaman genetik yang sudah hilang. Untuk mencapai tujuan ini, tentu
metode genetik menjadi sangat penting ya untuk berbagai strategi konservasi, seperti menentukan taksonomi spesies, menentukan apakah spesies beresiko untuk punah, atau manajemen populasi in situ dan ex situ, maupun monitoring dan evaluasi praktik konservasi sebelum dan sesudah intervensi. Dalam beberapa dekade terakhir, kita telah melihat perkembangan teknologi sequencing yang sangat pesat. Di grafik di bagian kiri, kalian bisa lihat dari National Human Genome Research Institute, mereka mereka keep track harga sequencing per human genome. Human genome itu ukurannya 3,1 giga base pair, dan membandingkannya dengan Moore's Law. Moore's Law itu adalah laju perkembangan teknologi komputer yang dianggap sebagai laju perkembangan teknologi yang ideal. Dan kita bisa lihat perkembangan teknologi sequencing itu sesuai dengan Moore's Law, bahkan jauh lebih pesat gitu daripada Moore's Law. Dan di tahun 2008 ini kita lihat ada penurunan harga sequencing yang sangat tajam karena di tahun tersebut ada inovasi second generation sequencing technology, dan kemudian di tahun 2011 ada third generation sequencing technology. Jadi sangat pesat ya. Kemudian seiring dengan itu kita juga melihat peningkatan jumlah studi yang mengaplikasikan berbagai metode genetik dalam konservasi spesies antara tahun 2010 hingga tahun 2020. Di sini ada beberapa mereka juga keep track metode genetik yang diaplikasikan, dan saya akan menjelaskannya lebih detail nanti, tenang saja. Tapi intinya di tahun 2010 lebih banyak mikrosatelit yang mendominasi, kemudian dilanjutkan dengan kombinasi mikrosatelit dengan next generation sequencing technology. Kemudian di dari tahun 2013 mulai single nucleotide polymorphisms yang mendominasi, kemudian muncul juga whole generation sequencing teknologi di tahun 2015 hingga sekarang yang semakin populer. Nah, peningkatan jumlah studi genetik ini tidak hanya diakibatkan oleh harga sequencing yang menurun, tapi juga karena meningkatnya jumlah genom referensi yang ada dalam beberapa tahun terakhir. Ini ada hanya sedikit dari beberapa inisiatif dan kolaborasi yang bertujuan untuk membangun database referensi genom untuk sebanyak mungkin spesies yang ada di bumi ini. Nah, di sini saya menampilkan grafik yang diambil dari Genome Sonetry oleh GeneHubs di bawah proyeknya Earth by Genome, dan di sini ada proporsi spesies yang memiliki referensi genom yang saat ini. Jadi kita sudah punya 0,9 dari seluruh spesies yang ada di muka bumi yang kita ketahui. Kemudian di yang kanan ini kita ada jumlah referensi genom yang available dan tingkat kualitasnya. Di sini kontik scaffold, kromosom, dan complete genome itu hanya merupakan metrik untuk kelengkapan genom referensi yang disusun, mulai dari level kontik hingga kromosom. Yang paling bagus adalah kromosom level genome assembly. Saya tidak akan menjelaskan terlalu detail, nanti kalau misalnya ada yang mau ditanyakan silakan. Nah, balik lagi ke Global Biodiversity Framework, dalam penyusunan Global Biodiversity Framework, ada beberapa working group yang dibentuk untuk mengembangkan panduan kerja atau metode yang dapat diaplikasikan pemerintah untuk mencapai target GBF ini. Salah satu darinya adalah Essential Biodiversity Variables. Essential Biodiversity Variables ini merupakan metrik atau pengukuran yang bisa digunakan untuk sebagai pemerintah untuk melihat apakah target GBF mereka tercapai atau tidak. Yang pertama ada genetic diversity atau keragaman genetik antar populasi dari suatu spesies yang berkontribusi terhadap potensi adaptif mereka. Diukur dengan richness atau evenness, yaitu jumlah varian genetik yang ada pada tiap populasi, dan heterozigositas. Kemudian ada genetic differentiation, yaitu perbedaan frekuensi alel antara beberapa populasi dari suatu spesies dapat diukur dengan jumlah lineage yang unik dari seluruh distribusi spesies atau jumlah populasi yang unik dari seluruh distribusi spesies tersebut.
dan tingkat diferensiasi antara populasi, yaitu matriks FST. Nah, itu adalah istilah genetika populasi yang sudah akan saya jelaskan di sini. Kemudian ada inbreeding depression, yaitu frekuensi perkawinan antar individu yang berkerabat dekat, diukur dengan keragaman genetik dari suatu individu relatif dengan populasi asalnya. Kemudian ada effective population size atau NI, dan ini tolong dibedakan dari census population size ya. Effective population size itu didefinisikan sebagai jumlah individu dari populasi yang ideal secara teoritis, yaitu populasi yang kawin secara random. Dan mereka berkontribusi terhadap keragaman genetik di generasi berikutnya. Nah, metrik-metrik tersebut mungkin tidak tidak familiar ya untuk para praktisi konservasi. Jadi di sini saya tampilkan saja beberapa isu yang mungkin menjadi uh, um, concern dari praktisi-praktisi konservasi, seperti ada beberapa species level questions, population level questions, dan individual level questions. Ada resulting taxonomic uncertainties, ada identifikasi spesies, menentukan prioritas konservasi, menentukan struktur populasi dan konektivitas, kemudian menentukan populasi yang bisa menjadi sumber untuk individu untuk ditranslokasi, kemudian ada analisis pedigree, ada identifikasi individu dan jenis kelamin. Tapi ketiga semua topik ini juga akan berakhir ke analisis variasi genetik. Nah, studi genetik itu prosesnya panjang ya, untuk dan tujuannya sama, yaitu untuk mengekstraksi informasi yang tergantung dalam materi genetik suatu organisme. Dan materi genetik ini terbungkus di dalam sel dan dari setiap sel yang ada di dalam jaringan pada suatu individu. Nah, di materi genetik ini terbungkus di genom kita yang terbungkus di kromosom, dan genom kita juga ada banyak ya bagiannya, ada bagian pengkode gen, ada bagian antar gen atau intergenic region, kemudian ada bagian regulator juga, ada bagian repetitif juga. Jadi uh, ada banyak tahap yang perlu kita tentukan, misalnya metode pengambilan sampelnya mau yang seperti apa, atau sampel apa yang mau diambil, kemudian materi genetiknya dari mitokondria atau dari DNA inti sel, kemudian dari DNA inti sel itu juga mau bagian yang pengkode gen atau bagian repetitif atau bagian regulator, kemudian ada juga uh, kita juga bisa meneliti soal ekspresi gennya juga. Dan selain itu juga di tahap analisis, kita mau analisis apa, karena genetis itu sehari-hari kerjanya dengan sequence basa nukleotida yang seperti ini bentuknya. Jadi sangat apa bagaimana cara mengekstraksi informasi dari sequence basa itu sangat bergantung dengan cara kita menganalisis sequence ini. Ya. Nah, kita mulai masuk ke metode genetik. Ini saya tidak akan menjelaskan semuanya, tapi hanya memperkenalkan beberapa metode yang populer. Pertama ada DNA barcoding yang memanfaatkan DNA mitokondria. Aplikasinya biasanya untuk riset taksonomi dan sistematik, atau identifikasi spesies, atau DNA metabarcoding untuk penelitian dan monitoring keanekaragaman hayati, dan deteksi spesies invasif. Kelebihannya kita bisa memproses sampel dalam jumlah besar karena murah, dan bisa diaplikasikan juga untuk sampel yang terdegradasi seperti environmental DNA, sampel non-invasif, sampel museum, dan lain-lain. Kekurangannya adalah resolusinya rendah, sulit membedakan antar individu yang yang berkerabat dekat, dan tidak banyak informasi yang bisa kita dapat karena hanya dari DNA mitokondria ya. Kemudian ada juga DNA mikrosatelit yang merupakan bagian dari bagian genom yang repetitif. Dia itu sequence 2 sampai 10 basa yang berulang dan dapat bervariasi dalam jumlah pengulangannya. Jadi ketika di elektroforesis, karena elektroforesis akan memisahkan ukuran DNA yang berbeda, jadi akan terlihat alel yang berbeda gitu. Dan di sini nanti akan ada beberapa individu, dan individu ini akan memiliki ukuran atau fragment size yang berbeda, sehingga kita bisa membedakan antar individu. Nah, aplikasinya adalah itu untuk identifikasi individu,
tapi juga untuk mengestimasi tingkat keanekaragaman genetik antar populasi, mengestimasi inbreeding depression, population assignment. Apa itu population assignment? Nanti akan ada contohnya. Kemudian ada kelebihannya lebih terjangkau dibandingkan metode genomik lainnya, dapat diaplikasikan untuk sampel non-invasif, tapi kekurangannya perlu waktu untuk mengoptimalkan protokol karena kita harus memilih lokus mikrosatelit yang mana yang cocok dan cukup ragam untuk mengidentifikasi individu. Kemudian penting juga untuk memiliki replikasi genotip tiap individu. Jadi ketika kita punya satu sampel dari satu individu, kita harus replicate diulang berkali-kali analisis untuk individu tersebut karena kita perlu statistical power. Dan metode ini juga rentan terhadap error dan rentan terhadap allelic dropout. Allelic dropout itu kegagalan untuk mendeteksi alel untuk lokus yang heterozigot. Lanjut, ini studi kasusnya. Ini struktur populasi pada simpanse. Jadi simpanse itu merupakan salah satu spesies yang dimonitor secara berkala keragaman genetiknya. Dan di sini mereka menggunakan 300 fokus mikrosatelit yang kemudian dilihat ancestry-nya. Nanti mungkin Mas Henry juga akan menampilkan metode seperti ini. Tapi intinya kalian lihat setiap bar di sini adalah satu individu ya. Dan mereka dapat menentukan bahwa misalnya satu individu merah ini, dia memiliki shared ancestry dengan individu merah lainnya. Jadi mereka berasal dari populasi yang sama. Dan di sini dilihat kita menggunakan principal component analysis, kita juga bisa melihat pembagian Central Eastern Western population simpanse ini. Kemudian di sini ada 2 titik merah, itu adalah dua individu yang seharusnya berasal dari central population, tapi di sini di principal component analysis ternyata dia merupakan hybrid. Jadi di sini hanya untuk menunjukkan kelemahan mikrosatelit yang resolusinya tidak terlalu tinggi ya. Jadi ada kemungkinan salahnya juga. Terus berikutnya ada studi kasus pygmy possum di Australia, spesies marsupial ya. Mereka melakukan monitoring menggunakan 8 lokus mikrosatelit selama 1 dekade. Kemudian mereka melihat adanya penurunan keragaman genetik di saat ada kebakaran hutan di tahun 2004. Dan berdasarkan data genetik ini, mereka memutuskan untuk melakukan translokasi melakukan translokasi 6 individu dari populasi yang terdekat ke populasi tersebut untuk supaya populasinya bisa recover. Karena sebelumnya mereka sudah mencoba melakukan rekonstruksi habitat setelah kebakaran, terus melakukan program pengurangan predator invasif, tapi tidak juga melihat kenaikan populasi sehingga mereka memutuskan untuk melakukan translokasi individu tersebut. Nah, ini namanya genetic rescue. Di sini kita bisa lihat peningkatan populasi yang jauh lebih pesat ya setelah genetic rescue. Metode berikutnya ada single nucleotide polymorphism yang bisa didefinisikan sebagai variasi satu basa di satu titik basa yang ada di seluruh genom suatu individu. Ada banyak metode yang bisa mendeteksi atau menggenotip single nucleotide polymorphism ini, tapi di sini saya hanya akan menjelaskan 2, yaitu reduced representation sequencing menggunakan RAT-seq dan whole genome resequencing menggunakan full-seq. Nah, reduced representation sequencing ini adalah kita men-sequence seluruh genom dari suatu individu. Kita men-sequence hanya sebagian atau hanya sebagian dari genom suatu individu. Kita biasanya menggunakan restriction site atau suatu enzim yang akan memotong genom DNA ini menjadi beberapa pieces ya, menjadi beberapa bagian. Kemudian kita memilih bagian genom sesuai dengan ukurannya, dan ini di bagian yang sama ini kita juga
ekstraksi dari populasi yang lain ya, dari individu yang lain, sehingga kita memiliki SNP di satu lokasi yang sama dan kita bisa membandingkannya antar individu dan antar populasi. Nah, aplikasinya untuk mengestimasi sama seperti microsatelit bisa mengestimasi keanekaragaman genetik, inbreeding depression, ukuran populasi efektif, struktur populasi juga bisa, population assignment, sama gene flow antar populasi atau laju migrasi antar populasi, dan hubungan filogenetik. Kelebihannya itu dia kita bisa mendapatkan perwakilan SNPs dari sebagian genom dengan harga yang lebih terjangkau, dapat diaplikasikan untuk sampel yang terdegradasi, dan dia bisa melakukan semua hal yang microsatelit bisa lakukan hanya dengan statistical power yang lebih besar ya. Tapi kekurangannya juga perlu waktu untuk mengoptimalkan protokol, memerlukan skill set bioinformatik yang mumpuni, juga perlu kekuatan komputasi atau komputer yang bagus ya. Biasanya di sini orang-orang melakukan analisisnya di superkomputer, kemudian rentan juga terhadap allelic dropout dan memerlukan referensi genom yang berkualitas dalam analisisnya. Ini whole genome resequencing, jadi kita intinya adalah kita mengekstrak DNA dari berbagai individu dari suatu populasi, kemudian kita kumpulkan di dalam satu tube DNA yang sama dan kita sequence semua DNA yang ada di tube tersebut. Jadi kita tidak bisa membedakan antar individu ya untuk metode ini. Tapi aplikasinya banyak karena dia bisa melakukan whole genome sequencing ini karena dia sequence seluruh genom, dia bisa melakukan semua analisis yang kita apply sama dengan RADseq dan microsatelit, tapi juga kita bisa meneliti studi variasi genetik yang fungsional karena kita juga mencakup atau mensequence bagian genom yang mengkode protein dan meregulasikan dan bagian yang meregulasikan ekspresi gen. Kemudian tambahannya juga kita juga bisa mengungkap laju rekombinasi di seluruh genom. Karena DNA kita itu merupakan hasil rekombinasi dari genom ayah dan ibu kita, tapi sebenarnya jika kita sequence seluruh genom kita, tidak semua bagian genom kita itu berekombinasi dengan laju rekombinasi yang sama. Jadi ada beberapa bagian yang conserved atau tidak mengalami rekombinasi sama sekali karena kemungkinan di situ dia memiliki gen yang fungsional atau yang penting untuk ketahanan hidup kita. Dan itu namanya seleksi gitu. Jadi bagian genom tersebut diseleksi karena penting sekali untuk ketahanan hidup kita. Kelebihannya ada banyak analisis yang bisa dilakukan, resolusinya lebih tinggi dan memiliki kekuatan statistik yang lebih besar. Tidak hanya dan kita tidak hanya meneliti SNPs tapi juga bisa structural variants. Saya tidak akan menjelaskan structural variants itu apa, dan bisa juga diaplikasikan untuk studi simulasi dan modeling. Kekurangannya mahal dan memerlukan sampel jaringan, kemudian memerlukan skill set bioinformatik dan superkomputer juga dalam analisisnya, memerlukan genom referensi yang berkualitas juga. Nah, studi kasus yang ini merupakan ini salah satu spesies favorit saya, yaitu kakapo, burung endemik asal New Zealand. Mereka itu hampir punah di tahun 1975. Jadi mereka punya dua populasi, ada di mainland di sini. Semoga kelihatan ya first saya. Di sini mainland sama di sini ada Stewart Island, dan mereka di tahun 1975 hanya satu individu yang tersisa dari mainland, yaitu Richard Henry. Kemudian ada sisa 35 individu lainnya dari Stewart Island, dan menggunakan sisa 36 individu ini di tahun 1995 mereka membuat program konservasi untuk recovery programnya Kakapo ini. Yang saya suka dari program ini, mereka datanya sangat lengkap sekali. Mereka dari dulu sudah mencoba berbagai metode menggunakan microsatelit, reduced representation sequencing, whole genome sequencing juga mereka pernah lakukan. Terus di 2 tahun terakhir ini mereka bekerja sama dengan Vertebrate Genome Project untuk membuat genom referensi Kakapo yang sangat lengkap. Kemudian mereka juga whole genome resequencing seluruh individu dari populasi yang ada sekarang. Mereka juga punya data pedigree dan relatedness.
relatedness itu kekerabatan. Kemudian mereka juga punya data fenotip seperti clutch size, egg shape index, dan sebagainya. Mereka itu sangat sulit bereproduksi karena mereka memiliki fertilitas yang sangat rendah, dan ini diakibatkan dengan data genetik juga mereka tahu bahwa ini diakibatkan oleh inbreeding depression. Nah, di sini whole genome sequencing dimanfaatkan untuk mengukur kekerabatan tersebut dan breeding values. Breeding values itu adalah dilihat individu itu dilihat dari kekerabatan dan dari sifat-sifat fenotipnya, apakah dia clutch size-nya besar, apakah dia growth rate-nya tinggi, dan sebagainya. Dan mereka berdasarkan breeding values itu, mereka memilih 11 individu untuk memulai populasi baru di pulau lain di 2020. Dengan data genetik whole genome sequencing juga, mereka mengetahui bahwa si Richard Henry ini satu-satunya individu yang tersisa dari mainland itu sangat memiliki breeding values yang paling tinggi, dan dan dia juga menghasilkan offspring yang memiliki breeding values yang tinggi. Jadi satu individu ini sangat berharga untuk recovery kakapo yang hingga saat ini. Kemudian whole genome sequencing juga digunakan bersama dengan pedigree untuk aplikasi quantitative genetics. Artinya mereka melihat heritabilitas dari sifat-sifat fenotip tersebut. Jadi apakah seperti Richard Henry ini, karena dia clutch size-nya tinggi, growth rate-nya tinggi, dia juga bisa menurunkan sifat-sifat tersebut ke offspring-nya, dan mereka bisa memprediksi apakah offspring tersebut tumbuh growth rate dari offspring tersebut. Dan ketika mereka mereka kan mengukur berat dan mengukur secara berkala ya kondisi juveniles-nya. Jadi ketika mereka tidak tumbuh sesuai dengan growth rate yang diperkirakan, mereka akan memfokuskan veterinarian mereka untuk individu-individu tersebut. Kemudian di sini whole genome sequencing juga diaplikasikan untuk genome-wide association studies, yaitu untuk studi yang mengidentifikasi gen yang menjadi basis dari fenotip tertentu. Di sini mereka mengidentifikasi gen yang menjadi basis dari Aspergillus susceptibility atau kerentanan terhadap penyakit aspergillosis, yaitu karena infeksi kuning. Kemudian metode berikutnya ada transcriptomic, yaitu sequencing dari mRNA, karena DNA itu perlu ditranskripsi ya untuk menjadi protein, dan dalam proses tersebut mereka menghasilkan mRNA, dan mRNA inilah yang disequencing. Aplikasinya untuk mengukur ekspresi dari suatu gen, dan biasanya dilakukan untuk studi eksperimental untuk mengukur ekspresi sifat adaptif tertentu atau meneliti respon organisme terhadap perubahan iklim atau penyakit. Kelebihannya aplikatif dan secara langsung berhubungan dengan sifat yang adaptif dan fungsi biologis, tapi kekurangannya ekspresi gen itu bisa berbeda untuk tiap jaringan dan bergantung pada jenis kelamin, umur, dan tahap hidup. Dan RNA itu lebih tidak stabil daripada DNA dan rentan terhadap degradasi. Jadi error prone juga. Nah, dari metode-metode yang sudah saya jelaskan, of course, gimana cara supaya memilih metode yang terbaik gitu ya. Dan hal ini ditentukan dengan informasi apa yang dibutuhkan untuk manajemen konservasi yang Anda lakukan gitu, dan berapa banyak sumber daya yang dimiliki, dan studinya itu tingkat ekosistem atau tingkat populasi, dan um, uh, ini akan menentukan metode genetik apa yang kalian ingin pakai. Dan di sini kalau misalnya dilihat untuk barcoding, practicability-nya untuk keanekaragaman hayati itu lebih besar dibandingkan dengan whole genome sequencing misalnya. Tapi whole genome sequencing informasinya yang kita dapat bisa jauh lebih banyak dibandingkan DNA barcoding. Jadi ada trade-off dan harus kita sesuaikan. Nah, relevansinya apa sih semua penjelasan mengenai genetika konservasi ini terhadap kepunahan spesies? Kita tahu ada banyak sekali faktor penyebab kepunahan spesies. Ada deterministik, ada stokastik.
Nah, genetik ini menjadi salah satu faktor stokastik yang mempengaruhi kepunahan suatu spesies. Ketika misalnya kita kehilangan satu individu, maka kita kehilangan keragaman genetik yang sangat berharga bagi populasi tersebut untuk masa depannya. Misalnya kalau misalnya tadi Richard Henry, individu Richard Henry itu eh, punah, kemungkinan recovery kakapo yang kita lihat tidak bisa setinggi yang sekarang gitu karena dia sangat keragaman genetiknya sangat berharga untuk populasi kakapo tersebut. Nah, di sini ada beberapa prinsip atau teori biologi evolusi dan ekologi yang well established dan menggambarkan relevansi studi genomik dalam manajemen spesies, tapi di sini penjelasan sangat teoritis ya, tapi saya coba rangkum aja intinya uh, kita harus memfokuskan sumber daya ke populasi-populasi yang ukurannya sangat kecil dan keragaman genetiknya sangat rendah. Kenapa? Karena ukuran populasi yang kecil akan meningkatkan laju penurunan variasi genetik yang lebih cepat, kemudian berhubungan erat juga terhadap inbreeding depression, kemudian juga meningkatkan mutasi yang tidak menguntungkan atau deleterious mutation di dalam populasi tersebut, kemudian juga akan membuat populasi tersebut susah untuk recover ke depannya. Ketika ukuran populasinya sudah sangat kecil dan ketika mereka sudah keragaman genetiknya sudah sangat rendah. Dan ketika kita melakukan genetic rescue terhadap populasi tersebut, ada juga resiko outbreeding depression, yaitu inkompatibilitas genetik yang dapat muncul karena perkawinan dua individu yang terlalu berbeda secara genetik. Nah, ada banyak sekali tantangan untuk mengaplikasikan metode genetik ya dalam konservasi. Ini ada studi terbaru yang juga menunjukkan peningkatan studi riset genetika konservasi. Tapi di sini ada juga kalau dilihat ada bar yang hitam dan bar yang garis-garis. Nah, bar yang hitam ini menunjukkan studi genetika konservasi yang benar-benar diaplikasikan ke dalam manajemen konservasi. Dan yang garis-garis ini adalah studi genetika konservasi yang menghasilkan rekomendasi. Dan kita bisa lihat proporsi studi yang benar yang diaplikasikan ke dalam strategi konservasi sangat sedikit ya dibandingkan dengan jumlah studi genetika konservasi keseluruhan. Nah, studi dan aplikasi konservasi genetik ini juga tidak terdistribusi rata karena of course peneliti-peneliti yang ada di Amerika, peneliti yang ada di Eropa, mereka mempunyai akses yang lebih mudah terhadap sumber daya dan teknologi sequencing serta teknologi komputasi yang lebih memadai ya. Dan mereka juga sumber daya manusianya lebih banyak dan kapasitasnya juga lebih banyak. Jadi untuk Indonesia bahkan di sini Indonesia tidak ada studi genetik karena sama sekali yang ada di Indonesia, tapi we know that not true. Tapi ya intinya tidak terdistribusi secara rata. Nah, ini slide terakhir dari saya. Ada beberapa aspek dari genetik konservasi yang ini di mentor saya yang menulis abstrak ini. Ada beberapa aspek yang perlu diintervensi supaya genetika itu bisa diaplikasikan ke konservasi. Ada di bagian kebijakan, ada di kapasitas sumber daya manusia, infrastruktur, pendanaan, dan institusional. Artinya kita harus meningkatkan kapasitas sumber daya manusia yang ada, meningkatkan improve infrastruktur yang sudah ada dan mengadakan infrastruktur yang belum ada, meningkatkan pendanaan di konservasi, melakukan kolaborasi antar institusi dan memperkuat implementasi di tingkat kebijakan. Nah, sekian dari saya. Terima kasih banyak atas kesempatannya dan mohon maaf apabila ada yang salah kata. Saya sangat welcome sekali feedback untuk presentasi ini. Kalau misalnya ada opini atau misalnya ada masukan, silakan email saya di sini. Terima kasih. Baik, luar biasa sekali. Terima kasih banyak Kak Rifa atas presentasinya mengenai peran genetik dalam konservasi sumber daya
hewan. Selanjutnya, sebelum kita masuk ke dalam sesi tanya jawab, kita lanjut dulu ke materi kedua yang akan disampaikan oleh Mas Hendy. Selamat sore, Mas. Halo, Sudah sore, Mas. Dengar nggak? clear, Mas. Oke. Oke. Ya, Mas. Sebelumnya saya ingin menyampaikan CV Mas Hendy terlebih dahulu. Nama lengkap Dr. Dwi Sendi Priyono, SSI, MSI. Sekarang menjadi dosen tetap di Fakultas Biologi UGM. Kemudian Kepala Laboratorium Sistematika Hewan, Fakultas Biologi UGM. Sekretaris Center for Biodiversity, Fakultas Biologi UGM. Kemudian konsultan Wildlife Genetics di WCS Indonesia. Pendidikan terakhir S3 di Biosains Hewan IPB University. Mas Endi itu sangat aktif di dunia konservasi hewan di Indonesia. Banyak publikasi beliau yang sangat berhubungan dengan genetik. Yang terakhir yaitu di tahun 2023 dengan judul penelitian Whole Exome Genome Sequencing of Ectrodactyly Case in Bone, Sulawesi. Kemudian sangat banyak sekali, mungkin bisa dilihat di biodata beliau di Google itu juga sudah banyak. Dan pendidikan terakhir ya di IPB University S3, dan beliau juga mempunyai karya buku. Yang pertama metode biologi molekuler dan jejak langkah perjuangan melestarikan anual. Untuk materi kedua ini akan disampaikan oleh Mas Hendy. Waktu dan tempat dipersilahkan. Oke, baik. Terima kasih, Mas Asim. Saya izin share screen. Ya, Mas. Oke, apakah slide saya sudah terlihat? Sudah terlihat slide saya? Sudah, Mas. Oke. Ya, terima kasih Mas Asim dan Bapak Ibu, teman-teman, adik-adik semua atas kesempatannya menyampaikan materi DNA forensik satwa liar. Tadi juga terima kasih kepada Riva ya, sebelumnya saya juga belajar banyak dan disampaikan oleh Riva. Kita juga pernah satu tim dulu di WCS, dan kalau untuk materi yang saya saat ini itu tentang forensik satwa liar ya, lebih ke DNA forensik satwa liar. Kalau metode yang dipakai mungkin Kak Riva sebelumnya sudah menyampaikan secara bagus dan detail ya. Saya akan melanjutkan. Nah, untuk outline sore ini ada sekitar 5 mungkin ya, 5 yang kalau cukup waktunya. Nanti ada 5 poin yang akan saya sampaikan. Yang pertama tentang kejahatan satwa liar, seperti DNA forensik, prinsip dan besar penggunaan DNA forensik, peran DNA forensik, peluang dan tantangannya. Oke, jadi pertama kita mungkin tahu ya kalau misalnya kejahatan satwa liar mungkin di Instagram atau di TikTok dan macam-macam ada banyak bentuk kejahatan satwa liar. Nah, salah satunya perdagangan satwa liar. Dan kalau Mas Mbak tahu bahwa perdagangan satwa liar itu omsetnya sangat tinggi, mencapai 9 triliun per tahun. Tapi ini bukan motivasi semuanya ya untuk terlibat di sini. Nah, satu penyebabnya itu ada penelitian yang menyebutkan bahwa tingginya ini bisa disebabkan oleh adanya money laundering. Ada penelitian tahun 2011 yang menunjukkan bahwa hampir 80% ular piton Morelia viridis yang diekspor itu merupakan hasil tangkapan liar, karena banyak sekali niat yang buruk, misalnya berburu hewan yang liar terus kemudian dititipkan ke penangkaran seperti itu, seolah-olah itu berasal dari penangkaran, dan semacam itulah kasus-kasus yang ada di kita saat ini. Dan yang menarik dan juga mungkin miris bahwa perdagangan satwa liar itu sekarang menduduki peringkat keempat tentang apa namanya kejahatan ya. Yang pertama tentang pemalsuan, narkotika, perdagangan manusia, dan perdagangan satwa liar itu sendiri saat ini berada di peringkat keempat. Nah, ini data dari USDP, Pijak, dan hewan apa saja yang diperdagangkan, mungkin
Mas Mbak sudah tahu ya kalau di berita-berita ada harimau, gajah, terenggiling, terus burung, reptil, itu yang sampai sekarang juga banyak diperjualbelikan. Padahal kita tahu kalau misalnya perdagangan satwa liar itu akan berdampak negatif juga, baik secara langsung ke alam liar ataupun ke manusia juga. Salah satunya misalnya perburuan harimau. Harimau sebagai top predator ketika populasi berkurang itu akan berdampak pada level di bawahnya. Nah, itu juga pasti akan efek domino ya kepada lingkungan juga. Terus kemudian banyak sekali dampak-dampaknya. Nanti silakan Mas dan Mbak bisa cari juga. Nah, ini salah satu contoh ya. Ini namanya Logos. Mungkin Mas dan Mbak dari BKSDA Surabaya. Ya, ini kasus yang ada di Surabaya. Ini Logos. Ini masih umurnya berapa ya? 12, 12, nggak sampai. Saya lupa 3 tahun atau berapa gitu ya. Nah, seekor bayi orangutan ini dihargai sampai 230 juta rupiah. Tentu perdagangan satwa liar semacam ini, terutama pet ya, itu karena memang ada kebutuhan. Terus kemudian ada permintaan juga. Terenggiling juga. Terenggiling sampai dihargai satu individu yang beratnya kurang lebih 3 kilogram itu sampai 137 juta. Karena saya lihat beberapa data yang ada itu memang terenggiling banyak yang percaya untuk traditional medicine di luar negeri. Terus kemudian ada yang menyebutkan bahwa beberapa bagian terenggiling memiliki senyawa untuk narkoba dan macam-macam. Dan itulah salah satu contoh bentuk perdagangan satwa kita yang di endemik Indonesia ya. Terus kemudian ini saya dapat dari teman-teman di JSI dari Satwa Indonesia. Semakin ke sini kita lihat kejahatan satwa liar itu semakin beragam dan semakin kompleks ya. Ini contohnya, ya ini saya tidak akan memutar videonya ya. Jadi ada uh, mengatakan seksualis yang kepalanya dibakar, diketok palu, terus ada yang matanya ditusuk sama jarum, ada yang penisnya dipotong sampai di dan bentuk semacam ini tuh yang dulunya tidak ada, sekarang sudah ada. Karena gini, ada permintaan dari pasar luar negeri ingin melihat penyiksaan gitu ya, nggak tahu psikopat seperti apa, semakin tersiksa semakin mahal. Ada juga yang kemarin makaka di banner hidup-hidup gitu ya. Jadi semakin ke sini semakin kompleks juga kejahatan satwa liar yang ada di negeri kita. Jadi makanya kita harus dalam penegakan hukum juga kita juga harus semakin pinter ya untuk melihat situasi seperti ini. Nah, saya melihat gambaran tentang perdagangan satwa liar yang ada saat ini, sebenarnya DNA forensik satwa liar itu apa? Nah, kita lihat teknologi dulu dari forensik. Jadi forensik itu adalah mengacu pada penggunaan ilmu pengetahuan, teknologi yang digunakan untuk penyelidikan atau penetapan fakta dalam penegakan hukum. Nah, forensik itu, jadi kita menggunakan pengetahuan yang kita miliki atau teknologi yang ada untuk menjadikan data dan spesimen barang bukti di penegakan hukum. Nah, kalau forensik satwa liar itu fokusnya ke bukan sama, lebih ke spesifik ke satwa liar itu sendiri. Nah, ini saya kelompokkan menjadi 3 forensik satwa liar. Pendekatan atau metode yang kita gunakan, yang pertama adalah morfologi dan anatomi, yang kedua adalah molekuler, dan ketiga adalah identifikasi fisik. Mungkin saya akan menyampaikan satu-satu dulu sebelum ke DNA forensik. Nah, misalnya ini, kita bisa melakukan identifikasi berdasarkan bentuk rangga, karakter rangga dari beberapa rusa. Nah, itu bisa kita gunakan morfologi. Atau kita bisa tahu apakah tanduk badak ini asli atau tidak. Nah, kita bisa lihat pola yang ada di sini di bawah. Itu karakter dari morfologi atau anatomi. Tidak muncul. Baik. Nah, selanjutnya itu kita bisa juga identifikasi menggunakan barang bukti dari kuku. Nah, kalau ada yang tahu kira-kira harimau itu nomor berapa, silakan kalau ada yang tahu bisa cek. Harimau itu di nomor berapa? 1 sampai 12. Ada yang tahu? Kalau tahu bisa ditulis di kolom chat kira-kira nomor berapa harimau. Jadi di sini tuh ada harimau, leopard dan macam-macam.
ada beruang juga, ada yang palsu juga. Nah, coba sekarang kalau Mas dan Mbak cek kira-kira di nomor berapa? Ada yang jawab nomor satu, ada yang jawab nomor 12. Oke, ada lagi? 1, 12, 3. Nah, jadi kita bisa melihat ini jawabannya ya. Ini memang ada beberapa guideline untuk identifikasi berdasarkan morfologi. Dan ini biasanya kita pakai. Nah, kalau di lab kami, kebetulan lab sistematika hewan memang fokus untuk identifikasi spesies. Dan ini, gimana? Ya, oke. Nah, yang harimau itu nomor 1. Ada juga yang palsu, nomor 10. Tadi ada jawab nomor 1 betul loh. Ada yang Mas Musri, ya itu betul nomor 1. Terus ada yang leopard juga, ada Himalaya, macam-macam. Nah, tetapi ini secara morfologi ya, kalau misalnya ada di panduan, bahkan tapi kalau di morfologi itu minusnya kita tidak bisa melihat sampai spesies atau subspesies. Bahkan pada batas tertentu kita hanya bisa melihat sampai famili atau genus. Nah, itu kelemahannya. Nah, sekarang ini karakter morfologi. Mana yang kulit harimau asli dan bukan, antara A dan B? Yang asli yang A atau B? Dari Mas Mbak. Kira-kira yang mana? A atau B? Kalau yang kulit harimau asli? B, A. Ya, kalau nggak A ya B. Tanya ada 2. Ya, A, B. Oke. Nah, ini pada kasus yang mungkin saya bisa bilang mudah ya. Karena kalau harimau itu karakter setiap bulu helainya itu, rambut itu bicolor, ada 2. Dan yang paling jelas itu polanya itu tidak teratur. Biasanya polanya tidak apa ya, ketidaksempurnaan pada polanya. Nah, kalau yang ini kan jelas ya, hasil cat gitu ya, hasil puas gitu. Terus kemudian polanya memang ada yang overlapping seperti ini bicolor. Nah, ini kalau dari pola. Nah, jadi yang harimau itu B. Nah, biasanya yang A ini dicet ya, hasil cat puas gitu. Ini kasus yang ada di BKS, Gakum Jakarta gitu ya. Nah, terus kemudian kalau misalnya Mbak Mas dan Mbak terbiasa itu ada bentuk kasar khas gitu ya kulit harimau dibandingkan kulit sapi. Terus dari ukuran juga. Kalau di ukuran itu kadang ada yang dari anjing dan ternak itu. Nah, kalau ukurannya berbeda, jelas berbeda, terlalu kecil, anjing biasanya. Kemudian ada yang dari ternak sapi seperti itu. Terus kalau baunya, nah ini juga itu ya tergantung kondisi ya. Kadang ada yang sama benar-benar nggak bau, ada yang jadikan minyak, jadi baunya sangat wangi. Nah, ini nanti akan saya tunjukkan salah satu contohnya. Nah, metode forensik satwa liar penggunanya sebenarnya mirip sama DNA forensik manusia, gitu ya. Kalau Mas dan Mbak mungkin tahu yang viral kemarin anak kandungnya tertukar, sama sebenarnya seperti itu. Cuma di DNA forensik satwa liar, database yang digunakan itu berbeda. Ada database sendiri. Nah, bagaimana prinsip DNA forensik satwa liar itu? Jadi, Mas dan Mbak coba lihat mungkin mata, tangan, kita itu ada semacam keunikan di setiap individu. Di kelompok Felidae ada bentuk motif yang unik. Nah, bentuk motif ini bisa dikarakterisasikan oleh suatu gen atau DNA yang ada dalam tubuh kita. Bahkan di dalam setiap individu atau spesies itu memiliki panjang DNA yang berbeda. Misalnya gajah, ada sekitar 4 giga basa di genomnya. Harimau 2,4 giga basa. Kucing 3 giga basa. Bisa bayangkan dengan ATGC DNA kita itu setiap individu pasti akan bervariasi, kecuali cloning ya. Bahkan individu yang kembar pun itu akan ada perbedaan di DNA sequence-nya, kecuali kalau cloning itu identik. Nah, jadi ini mungkin akan skip. Jadi ketika ada karakter unik dalam organisme kita atau tubuh kita gitu ya, terus kemudian kita mau cek
misalnya Mas dan Mbak ke minimarket beli eh, ini ada mie instan gitu ya. Terus kemudian ada semacam barcode di sini, ada semacam barcode ini. Terus kemudian kita ke kasir, scan, dicocokkan dengan database, maka keluar identitas. Nah, pada dasarnya DNA forensik mirip seperti itu. Kita ada sampel, terus kemudian kita analisis untuk mendapatkan data DNA-nya, barcode-nya ini, kita cocokkan dengan database di Jinbank, kemudian kita ketahui identitasnya. Oh, ini gading gajah Asia atau Afrika seperti itu. Prinsipnya seperti itu, mudahnya. Nah, penanda molekuler ini mungkin sudah disampaikan oleh ringan tadi oleh Nipa. Ada beberapa metode yang bisa kita pakai, tapi yang paling banyak itu sekarang mikrosatelit sama DNA sequence ya. Nah, saya agak bisa percepat dikit. Sebenarnya kapan DNA forensik itu dibutuhkan? Yang pertama, ketika spesimen barang sitaan itu tidak utuh. Yang kedua, morfologi spesimen membingungkan antara individu satu dengan individu yang lain, atau dua spesies yang berbeda itu membingungkan. Yang kedua, catatan asal-usul. Kita perlu catatan asal-usul. Yang keempat, perlu identitas individu. Jadi gini, dalam kasus forensik itu kan kita perlu, pertanyaan paling umum itu adalah apa yang kita identifikasi spesiesnya. Yang kedua, apakah penyebab kematiannya? Nah, itu bisa forensik patologi ya, forensik patologi. Kemudian asal usulnya dari mana? Terus kemudian individunya ya dari mana? Terus ada keterkaitan dengan terduga atau tidak. Nah, itu biasanya pertanyaan forensik satwa liar. Nah, mungkin ini tahu ya, Mas dan Mbak, ada gambar apa namanya, tergiling di sini. Nah, tapi misalnya tidak utuh seperti ini, nah, ada yang tahu nggak ini misalnya tengkorak apa, tulang ekor apa, terus ini taring, empedu. Nah, ini mungkin ada yang tahu ya, ada mahasiswa, ada mahasiswa UI juga yang tadi ikut. Nah, ini kalau kita melihat, mungkin tidak tahu, paling kita hanya melihat ini sebatas kelompok karnivora. Tapi apakah dilindungi atau tidak? Nah, kita bisa menggunakan DNA forensik. Empedu juga, apakah dari empedu hewan ular dilindungi atau enggak? Ternyata ini bukan empedu itu ya, ternyata empedu kucing gitu ya. Terus ini taring. Awal kita duga itu taring harimau, ternyata ini adalah tulang dari dugong. Jadi ada sesuatu yang kita tidak bisa lihat prosesnya seperti ini. Maka kita perlu DNA forensik untuk mengungkap itu. Nah, ini mungkin salah satu contoh di waktu itu tahun 2000, tahun lalu, tentang penyelundupan gading gajah ya. Nah, waktu itu Gakum Sumatera datang ke kami untuk apakah ini dari Afrika, Asia atau semacam. Kemudian kita cek ternyata ini gajah Sumatera. Itu bisa kita menggunakan DNA. Sekarang karena tidak utuh ya, kecuali kalau utuh itu kita bisa cek. Terus kemudian, nah ini, tapi kembali lagi, kalau kita bekerja tentang DNA forensik, kita harus netral ya. Tidak boleh dengarkan, oh ini kami duga gajah Sumatera karena ini tidak boleh. Jadi kita harus benar-benar netral dalam hal ini. Misalnya gini, karena ada sesuatu yang bisa saja jadi. Misalnya gini, ini kasus dari Gakum Surabaya tahun lalu kalau salah. Ini sebelah kiri yang saya lingkarin ini awalnya menduga adalah dari dugong, tapi setelah kita cek dengan DNA forensik berulang, ini dari tulang sapi. Begitu juga ini tahun lalu oleh polisi militer Surabaya, kasusnya juga dari dugong katanya, cuma kita perlu cek ternyata memang benar dari dugong, dan ini kasusnya sudah berjalan, sudah selesai. Nah, bagaimana kalau misalnya barang buktinya sangat banyak seperti ini yang Gakum kebetulan ini harimau ya, banyak spesimen harimaunya, jadi mungkin bisa bersama-sama kita lihat di sini. Ini bukan tersangka ya, tengah ini saya ini bukan tersangkanya. Jadi yang ini macam-macam Mas Mbak. Jadi ada bentuknya yang masih utuh, ini enak ya, bukan enak ya, macam mudah. Oh ini harimau Sumatera bukan. Kalau ini mungkin masih bisa kita cocokkan lah kalau masih utuh ini. Nah ini nih, ada yang telapak kaki, potongan-potongan, dan macam-macam. Tapi kalau misalnya ada yang peci, saya juga gak kebayang. Peci buat ibadah bisa dibuat seperti harimau. Jadi antara gimana ya, yang menilai juga bingung. Ini dari harimau, tapi juga buat ibadah.
Terus dompetnya juga, iya, ya kalau dari estetikanya sih kurang ya. Tapi ini benar-benar ada. Dan itu dari ketika kita cek itu dari harimau Sumatera, dari Kau juga. Terus ada dari apa ya? Mungkin Mas dan Mbak ada yang percaya mistis ya begitu ya. Kalau misalnya ini ada semacam apa ya? Kalau di rambut kan ada unyang-unyang gitu ya. Apa ya? User ya. Rambut. Nah ini juga ada buat, oh, nggak kelihatan ya. Nah ini itu tuh kayak unyang-unyang di rambut itu. Dan itu katanya itu ada mengandung sesuatu apa gitu. Dan itu memang ada. Dan ketika kita gunting itu ada semacam huruf Al-Quran atau huruf Arab gitu. Wah. Jadi memang lebih kompleks. Terus ini aja ada juga ada kulit harimau yang dibakar terus untuk diambil minyaknya. Nih, ini minyak harimau bisa dibayangkan ada minyak harimau. Bagaimana kita identifikasi ini harimau dilindungi atau enggak dari Sumatera atau bukan? Ada yang dibuat jimat seperti ini. Inilah bentuk tantangan yang ada saat ini perdagangan satwa yang ada, terutama harimau ya. Terus, nah ini akar bahar, ini hewan juga ya, hewan akar bahar. Terus ada jimat juga, banyak sekali. Ini salah satu contoh yang eh, tidak utuh. Nah, kalau tidak utuh seperti ini, kita bisa menggunakan DNA forensik. Dan alhamdulillah dari sekitar berapa ya? 20-an sampel kita bisa mengidentifikasi semuanya. Kecuali akar bahar ini. Karena database juga tidak ada waktu itu. Jadi kita kesulitan. Nah, oke, yang kedua, yang pertama tadi tentang kalau misalnya barang sitaan tidak utuh. Yang kedua, kalau spesimen membingungkan. Misalnya gini, kalau Mas dan Mbak nanti sebagai ahli biologi menentukan ketika ada sitaan orang hutan yang ada di Jawa Tengah, nggak mungkin juga orang hutan aslinya dari Jawa Tengah ya. Menentukan ini asalnya dari mana? Apakah dari Kalimantan, Sumatera? Nah, itu perlu menggunakan DNA forensik juga. Karena apa? Jangan sampai kita salah mengembalikan gitu ya. Orang akan Kalimantan dipindahkan ke Sumatera atau sebaliknya. Hal yang tadi bisa interbreeding atau bahkan polusi genetik atau hybrid gitu ya. Kita ketahui bahwa hybrid banyak menimbulkan dampak negatif. Nah, itu kita perlu hati-hati juga. Nah, ini itu hampir salah yang awalnya orang hutan Sumatera, orang hutan diduga Sumatera, ternyata Kalimantan, hampir sama. Ternyata kita DNA kita berhasil mengungkap itu. Nah, ini kasus di eh, Kalimantan ya, kasus kemarin akhir tahun lalu. Nah, waktu itu agak kesulitan untuk identifikasi ini harimau Sumatera atau bukan, A atau B, kita menggunakan DNA forensik. Nah, ternyata ada ini harimau Siberia. Jadi, sekali lagi bahwa ketika morfologi membingungkan kita bisa menggunakan DNA forensik untuk memklasifikasi atau memverifikasi data spesimen itu ya. Ini yang ternyata macan dahan Sunda. Oke, ini mungkin sama aja ya. Jadi kita bisa mengidentifikasi tidak harus pada fase dewasa. Fase telur pun kita bisa identifikasi. Misalnya telur leo. Nah, kita bisa identifikasi itu. Ini yang normal mungkin saya bisa skip. Ini contoh-contoh yang BKSDA Jawa Timur ya, namanya bos. Bahkan kita harus tahu asal geografisnya. Ternyata kalau di asal geografisnya kita bisa berpatokan bahwa subspesies orang hutan itu memiliki nis terpisah-pisah. Jadi kita bisa gunakan, oh ternyata logos ini Homo-pygmaeus lubii. Jadi kita harus lepas liarkan di sini warna pink ini. Nah, ini salah satu contoh DNA forensik untuk membantu tahu asal usulnya dari mana. Nah, terus kemudian yang saya skip. Nah, yang keempat adalah ketika kita perlu menentukan apakah sampel sitaan itu dari penangkaran atau alam liar. Nah, ini sedang kami kembangkan di lab. Sebenarnya ada banyak cara, salah satunya pakai microsatelit. Tapi tadi juga sampaikan oleh Rifa, agak kompleks untuk menentukan lokus mana yang bisa informatif, mungkin biayanya cukup mahal. Nah, kami mengembangkan metode pendekatan dengan isotop ya. Jadi isotop itu seperti apa? Ada molekul tertentu, rantai apa namanya isotop karbon, oksigen. Misalnya kita tahu, oh menggunakan isotop karbon untuk melihat ada nggak perbedaan makanan yang dari alam liar dan penangkaran. Ternyata ada. Dari penangkaran itu ada mengelompok sendiri, sedangkan dalam alam liar ada sendiri. Nah, ini bisa kita gunakan untuk songbird. Ini yang sudah diregistrasikan di songbird. Itu ternyata burung yang ditangkap ini dari penangkaran, dari alam liar.
dari isotopnya, isotop karbon. Terus kemudian isotop oksigen untuk melihat minuman ya, komposisi minuman, air minum yang ada di penangkaran dan di alam liar. Ternyata ada perbedaan. Terus kemudian dari isotop strontium ternyata juga berbeda juga. Apakah ada polusi di penangkaran dan di alam liar, itu ada perbedaan. Jadi ini salah satu yang bisa kita gunakan pendekatan ini untuk menentukan apakah ini benar dari alam liar atau penangkaran. Pada dasarnya seperti itu. Ini salah satu publikasinya itu tahun 2021. Nah, sekarang kita ingin mengembangkan kerjasama dengan NU ya untuk mengembangkan metode ini di kakak tua. Nah, untuk prosesnya mungkin saya akan singkat juga. Berapa menit Mas Asif? Masih aman Mas Asif? Masih Mas, 10 menit lagi. Oke. Oke, sip, aman. Jadi sebenarnya bagaimana proses DNA forensik satwa liar itu? Yang pertama, pertanyaan kita itu kemana dulu? Apakah tadi itu identifikasi spesiesnya? Kedua, apakah asal-usulnya dari penangkaran alam liar? Ketiga, apakah kita ingin tahu ini anak parentesnya seperti apa? Dari parentesnya seperti apa atau pedigrinya? Atau kita bisa cek, oh ternyata ini dari spesimen tidak utuh, kita perlu DNA forensik. Nah, kalau misalnya ada pertanyaan seperti itu, kita bisa melakukan pertama adalah koleksi dan dokumentasi. Ini penting sekali ya. Kita sering waktu saya memberikan pelatihan di BKS, bukan BKSDA ya, BKSDA juga, BKSDA, Gakum, Balai Karantina, sama di Kepolisian, Lampung, Surabaya, Bali, dan penting untuk koleksi sampel itu harus kita tahu dulu. Jangan sampai ada kontam dan semacamnya. Terus kemudian kita simpan, pengiriman ke lab, kemudian nanti ada laporan. Nah, ini seperti ini misalnya. Jadi yang perlu diperhatikan oleh teman-teman mungkin yang nanti akan terlibat di DNA forensik atau mungkin yang akan berencana atau sedang ada kasus DNA forensik, memerlukan DNA forensik, yang pertama adalah hindari kontaminasi antara barang bukti. Jadi seperti ini, jadi jangan ketika menaruh sampel, jangan sampel itu ditumpuk jadi satu begitu ya, dari dalam satu press besar bersama tanpa ada penghalang. Itu bisa saja terjadi kontaminasi antara barang bukti. Ini terjadi ketika waktu itu ada pengiriman sampel dari Bali ya, jadi dalam satu pak besar itu banyak sekali sampel tanpa ada plastiknya. Nah itu yang terbaca hampir semua seragam. Nah itu kontaminasi antara barang bukti. Yang kedua, kontaminasi antara barang bukti dengan petugas. Jangan sampai kita mengambil tanpa glove ya, kita ambil pakai tangan, apalagi sampai dilus-lus gitu ke pipi, jangan ya. Jadi itu yang poin penting yang kedua, kita harus pakai glove. Yang ketiga, kontaminasi antara barang bukti dan lingkungan. Jangan kita menaruh barang bukti kita itu ke meja kotor ataupun di tanah gitu, itu sebenarnya tidak. Nah, ini mungkin sebelum saya akhiri, jadi tantangan dan peluangnya apa? Tantangannya banyak data genetik kita yang masih belum tersedia. Jadi saya rasa ini Mas Mbak adik-adik yang bekerja dengan biologi atau konservasi biodiversitas, ini ada tantangan nih. Banyak sekali data genetik misalnya cendrawasih, terus kemudian ada Varanus dari Papua, elang Jawa, dan macam-macam itu banyak sekali yang belum tersedia di GenBank untuk identifikasi asal usul bahkan spesies. Nah, ini saya rasa kalau dikerjakan oleh satu dua instansi saja masih sangat-sangat kurang ya. Jadi kita perlu bisa bersama-sama untuk mengerjakan ini. Yang kedua adalah perlu peningkatan kapasitas dan standarisasi karena tahun ini masih belum ada standarisasi yang sesuai untuk labnya kemana seperti itu. Kalau di lab kami memang kita mendaftar di USFWS ya. Jadi untuk forensik satwa liar, jadi memang tersertifikasi. Kemudian juga kemarin juga di asesmen sama Trace ya. Jadi ini saya rasa perlu untuk banyak instansi yang bisa mensupport untuk DNA forensik. Terus yang ketiga, kejahatan satwa liar itu semakin kompleks tadi ya Mas dan Mbak ya. Ada yang jadikan minyak wangi, entah saya nggak tahu itu ya minyak wangi itu buat apa. Karena masih banyak minyak wangi yang lebih murah di minimarket gitu. Tapi kenapa kok mungkin ada sesuatu saya nggak tahu. Nah itu juga seperti itu, ada minyak. Kemudian ada yang jadi gelang macam-macam. Nah peluangnya
tadi juga sempat disinggung oleh Kak Rifa, teknologi sequencing yang telah berkembang. Ini beberapa alat yang ada di lab saya. Jadi di lab kami di Fakultas Biologi kita punya Promethean ya, Promethean. Jadi kalau Minayan untuk sequencing itu Promethean juga untuk sequencing, itu whole genome sequencing. Terus kemudian ada alat portable ya. Jadi ada PCR, terus kemudian centrifuge, elpo dalam satu pack gitu ya. Jadi kita kalau misalnya ada kasus, kita nggak perlu lagi bawa ke lab langsung. Kita bisa bawa alat ini, kemudian kita ke lab. Kemudian kita ke TKP gitu ya. Nah, terus kemudian alat sequencing. Ini banyak sekali eh, perkembangan teknologi yang bisa kita manfaatkan, terutama untuk DNA forensik. Saya rasa ini bisa kita terapkan di banyak kasus ya. Terus kemudian, nah untuk tantangan peluang selanjutnya ini terkait dengan DNA forensik ya. Nah ini kalau Mas dan Mbak sudah tahu tentang IDNE, gimana playnya? Nah, oh, ini saya play dari sini saja ya. Oke. Nah, ini sekarang yang kita bisa gunakan, ya ini environmental data. Jadi kita bisa apa namanya mengecek keberadaan suatu spesies dari feses, rambut atau yang lainnya tanpa kita harus menangkap hewan tersebut. Nah, kita bisa menangkap DNA-nya itu dari air, udara, ataupun dari tanah gitu ya. Kalau kita lihat di sini nggak ada apa-apa, tapi mungkin saja di banyak spesies yang ada di situ. Nah, kita bisa identifikasi. Ini yang pernah saya coba. Jadi kita lagi ngembangin ada beberapa tentang DNA. Ini di bandara. Kita bisa menggunakan sekitar 2 liter air untuk deteksi 500 spesies yang ada di air tadi. Bahkan apa namanya amfibi hanya dengan 2 liter air. Kita bisa tahu semua spesies yang ada di situ. Bisa dibayangkan kalau misalnya di mungkin Mas Mbak yang bekerja di Taman Nasional atau di kawasan konservasi, ada kubangan dan macam-macam, kita bisa gunakan EDNA untuk mendeteksi hewan apa aja yang ada di situ. Tidak bisa saja mungkin satu spesies ya target, tapi bisa saja kita digunakan semua spesies di situ. Nah, yang terbaru ini kita lagi kembangkan di pasar burung ya untuk deteksi burung apa saja yang ada di situ. Jadi kita dengan mengambil udara karena berdasarkan banyak data, banyak sekali yang ketika kita lihat ada beberapa spesies burung yang dilindungi itu disembunyikan gitu ya. Nah, dengan DNA lingkungan ini kita bisa lihat, oh ternyata banyak sekali spesies-spesies yang sebenarnya ada di situ tapi tidak dipertunjukkan. Ini ternyata sudah banyak dimanfaatkan juga oleh peneliti di luar negeri. Nah, kita sekarang lagi mengembangkan ini di pasar hewan. Dan saya rasa ini menjadi tantangan peluang bagi kita yang bekerja dengan konservasi. Oke, itu dari saya. Terima kasih. Kalau misalnya ada yang ingin ditanyakan, bisa lewat sesi diskusi.